Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semua berkat perkenanan Allah memperkenankan, mengizinkan kita bisa bertemu pada hari ini. Alhamdulillah, setelah sepekan kita terakhir bertemu pada forum kajian. Hari ini Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bagian latihan. Ibu-ibu sekalian, tidak ada daya, tidak ada upaya milik manusia, karena semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menggerakkan hati kita, yang mengatur kesempatan kita untuk bertemu. Jadi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap hari Senin yang kita sepakati bersama jam 10 untuk hadir di sini di ruang belajar online kita di Zoom. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa bertemu secara langsung ibu-ibu sekalian sehingga kejenuhan, kepenatan karena menatap layar bisa kita kurangi. Lebih baik menghadap, menatap langsung wajah-wajah orang baik, ibu-ibu solihah yang penuh dengan harapan dan penuh dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Ya, nanti diagendakan di tempat yang memungkinkan kita untuk belajar secara nyaman. Ibu-ibu sekalian, ini adalah salah satu nikmat yang layak kita syukuri bersama. Nikmat yang tiada taraknya selain iman, Islam, ya, kesehatan yang kita rasakan. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, tidak lupa kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini mudah-mudahan doa kita, ya, sholawat kita ini bisa membentuk menjadi penanda yang akan dikenali oleh beliau bahwa kita benar-benar cinta. Walaupun kita tahu bahwa kita banyak dosa, tetapi usaha untuk memperbaiki diri hendaknya menjadi bagian dari prioritas, bagian dari agenda kehidupan kita sehari-hari. Terus memperbaiki diri sehingga kita bisa mudah, makin lancar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada Bu Tin, ada Bu Ramawati, Bu Maimun, Bu Emalina, Guntur, ada Bu Pandan, ada terakhir tadi bergabung on cam, ada Bu Nur Hayati. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian. Ada juga ini Bu Neneng Rosilawati, tapi belum terlihat ya, belum menampakkan dirinya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita ibu-ibu yang lain ya, ibu bapak yang lain sehingga pembelajaran kita semakin optimal, semakin maksimal karena kebermanfaatannya bisa kita sebarkan ke seluruh teman-teman kita yang punya komitmen, yang punya keinginan dan harapan yang sama. Baik ibu-ibu sekalian, sekali lagi ya kami menyapa ya, mudah-mudahan semua sehat ya Bu Pandan, Bu Nurhayati, Bu Emma, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Maimun, Pak Guru. ya, Alhamdulillah Pak Bu Guru Tin, ya, sehat. alhamdulillah sehat. Mari waktu hari yang baik ini, apalagi bagi kita bangsa Indonesia, bulan Agustus, bulan kemerdekaan, mudah-mudahan kita terbebas dari penjajahan sesama manusia, penjajahan dari penjajahan ketertinggalan. Kalau sesama manusia saja kita perlu belajar berkomunikasi sampai ada orang yang rela dengan ikhlas, ridho untuk mengeluarkan uang puluhan juta untuk bisa mengembangkan keterampilan berkomunikasi sesama manusia, apalagi dengan Allah yang menciptakan manusia.
Walaupun ya tidak semua orang punya pemahaman yang sama, tapi kita insya Allah yakin bahwa dengan mempelajari bahasanya kita akan semakin mengerti apa yang Allah inginkan melalui pesan-pesan yang disampaikan jauh sebelum kita hadir di dalam kehidupan ini. Baik Ibu-ibu sekalian, mari memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Allahumma atina rabbana afian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, seperti yang kami sampaikan pada awal dari perjumpaan kita, bahwa agenda kita hari ini adalah latihan ya. Setelah pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, Ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas membahas teks pokok. Ya, teks pokok tentang dengan tema Wa'dullah al-Haq. Kemudian kita sudah membahas Tanmiyatul Mufrodat yang berisi kata-kata kunci yang penting untuk kita pahami dari pelajaran ini. Sekarang yuk kita melangkah bersama mengoptimalkan pemahaman kita dengan melatih diri kita, memperkuat kosakata dan pemahaman melalui kegiatan tamrinan. Betul Ibu-ibu sekalian, ini akan kita bahas hari ini. Betul Pak Guru. Iya, baik. Betul. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, apa tamrinat kita pada hari ini? Ini gampang ya, Ibu-ibu sekalian. Latihan kita akan awali dengan ini latihan penguatan pada aspek kosakata. Jadi, untuk melatih diri kita pada hari ini, mari kita pilih kata-kata yang tepat. Pilih ada kata yang tepat. Yang pertama, untuk latihan hamzah kita ini, Ibu-ibu sekalian, mari kita perhatikan. Di sebelah kiri kita sudah disediakan beberapa kata pilihan yang akan kita jadikan sebagai kata untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan kita ada 4 kalimat, Ibu-ibu sekalian. Di dalam kalimat tersebut kita melihat ada bagian yang kosong. Tugas kita adalah memilih kata-kata yang ada di sebelah kiri, mana yang paling cocok untuk menggenapi kalimat rumpang yang ada di sebelah kanan. Ayo Ibu-ibu sekalian, kita baca pilihannya terlebih dahulu ya. Nah, sehingga nanti begitu kita baca kalimatnya, oh kayaknya ini cocok dari kata yang tadi, ini pasnya di sini dan sebagainya. Ayo, yang pertama di sebelah kiri ada kata apa Ibu-ibu sekalian? Iya, Ya, iya, Pak. Asu. Ya ba'atu ya, diingat-ingat ya ba'atu pada pelajaran kita sebelumnya seperti apa. Jadi di tahap ini Ibu-ibu sekalian, secara alami usahakan ketika latihan ini ibu-ibu tidak menggunakan alat bantu terlebih dahulu ya. Kenapa? Kita bisa mengetahui dengan cara demikian apa kata yang belum kita kuasai. Sehingga nanti kemudian kita cari cara untuk menguatkan kita. Kalau belum berarti kan memang ada yang masih lemah, ada yang harus diperkuat. Yang kedua katanya apa Ibu-ibu sekalian? Afdol. Ya, sama seperti dengan kata yang pertama, serta kata-kata yang lain ingat 4 cermat. 4 cermat, 5 istimewa, 6 hebat. 4 cermat, pertama lihat arti, yang kedua diingat-ingat bentuk katanya, ketiga diingat-ingat jenis katanya, nanti yang keempat kita amati juga ya, kita amati itu kalimatnya seperti apa sehingga cocoknya dia akan mengisi bagian yang apa. Yang ketiga apa Ibu-ibu sekalian? Yarfa'u. Yarfa'u. Ya, ada kata yarfa'u yang ketiga. Yang keempat? Wa'ada. Ya, bagus. Wa'ada. Yang kelima? Fadlun. Ya, ini ada 5. Jika ibu-ibu sekalian ingat kelima-limanya itu udah dapat bonus. Ada bonus 1 karena
Yang kita butuhkan adalah 4. 4. Yang kita butuhkan adalah 4 kata saja untuk melengkapi latihan di sebelah kanan. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, mari kita baca. Ya, mari kita baca yang di sebelah kanan ya. Apa yang kita baca di sebelah kanan. Nomor 1 apa kalimatnya ibu-ibu sekalian? Al ilmu Titik-titik minal mal. mal. Ya, ingat nih, ada ilmu, ada mal. Nah, mal mirip dengan mall tuh, kebayangkan? Ada minnya, ada min disambung jadinya minal. Yang kedua, apa kalimatnya ibu-ibu sekalian? Ada titik-titik Ada minallahi minallahi yu'tihi mayyasha. ayyasha. Nah, ini nih kalau diingat-ingat nih, begitu hadza minallah aja udah. Nah, udah ini bisa lah. Gampang itu. Ini nih cocoknya ini gitu. Ya tentu ini begitu kita lihat nih hadza gitu ya. Hadza itu di awal kalimat tuh hadzanya. Berarti kalau nomor 1 dan nomor 2 ini kalau di awal kalimat tuh biasanya subjek. Oh, berarti ini titik-titiknya kemungkinan ya. Apa predikat yang cocok. Nah, kalau nomor 3 gitu ya. Kalau nomor 3 ini sebaliknya ini. Terlihat ini ada di awal kemungkinan berarti apa subjek yang cocok. Ya, atau coba kita lihat ya, apa karena dalam bahasa Arab itu ibu-ibu sekalian masih ingat ciri khusus bahasa Arab yang ke-6? Apa ya? Ciri khusus. Pak SPOK. Yang pertama berasal dari 3 huruf pokok. huruf. Yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata Jadi itu kata itu sendiri. sendiri. Yang ketiga, dibedakan antara Kan antara tunggal dan jamak. tunggal dan Yang jamak. keempat, dibedakan antara muzakkar dan Muzakkar dan muannas. mu'annas. Yang kelima, serapan. Yang Serapan, keenam, yang keenam Terdapat dua pola. terdapat Iya. dua pola kalimat. terdapat 2 pola kalimat. Kalimat. Nah, sehingga nih titik-titik ini bisa jadi ini predikat subjek, bisa jadi ini subjek predikat kan gitu bahasa Arab. Ya, itu ya bahasa Arab itu. Bisa jadi subjek predikat, bisa jadi predikat subjek. Kita baca nomor 3 lengkapnya apa? Allahu al-mu'minina bi anna lahumul jannah. Jannah. Iya, ya berjannah udah biasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa yaumal qiyamah. Ingat yaumal qiyamah. Allah jami'an nas min kuburihim. Min kuburihim. Nah, ini mah. Ingat nih ada kata kuncinya ada kubur. Ada kubur. Ada kata kuncinya di sini adalah yaum al-qiyamah. Ini saya yakin ini ibu-ibu bisa langsung menebak ini pilihan yang cocok gitu. Nah, ayo nih rasanya tidak sabar ini ingin dengar komentar jawaban dari ibu-ibu sekalian. Yang nomor 1 silahkan apa kira-kira jawabannya siapa? Saya Pak Guru. Ya, Bu Ati silakan Bu Ati suaranya ya. Al ilmu titik-titik minal mal. Al ilmu afdolu minal mal. Oke, bagus ya. Kita taruh ya, afdolu. Oke, bagus. Berikutnya, nomor 2. Siapa yang ingin berbagi pendapat, ide nomor 2 apa cocoknya? Berapa adanya Mbak? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Pandansari silakan. Ada fadlun minallahi yu'tihi mayyasha. Iya, baik. Tadi Abdul, sekarang Fadlun. Ya, baik. Berikutnya yang nomor 3. Dipersilakan siapa yang ingin berbagi idenya?
Saya Pak Guru. Ya, silakan. Silakan. Bu Neneng ya. Wa'adallahul mu'minina bi anna lahumul jannah. Iya, oke, bagus. Wa'ada. Baik. Yang terakhir, yang keempat. Berarti lebih gampang lagi nih. Karena dari 5 sudah 3 yang ada pasangannya. Supaya nanti tidak ribut-ribut sama tetangga, ya udah kita pilih saja 2 yang tersisa. Gitu. Silakan ibu-ibu sekalian. Pak Guru, saya. Ya, silakan, silakan. Bu Rahmawati, ya. Waya, Ya. ya. Wayal kiamati. Wayal kiamati ba'asa ya ba'asullahu jami'an nasi min kuburihim. Iya, bagus. Alhamdulillah. Wah, dugaan saya tidak meleset hari ini. Ya, bahwa ibu-ibu sudah bisa menduga, menebaknya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, nomor 1 tadi ada Bu Atik, kemudian nomor 2 tadi ada Bu Pandansari, nomor 3 ada Bu Neneng, kemudian nomor 4 ada Bu Rahmawati. Ibu-ibu yang tadi sudah berbagi ide. Nah, terima kasih ya. Sekarang supaya teman-teman yang lain juga ingin ya, kita harapkan bisa ikut serta berpartisipasi dengan kita. Bu Atik nomor 1. Siapa yang akan kita jadikan konsultannya? Kita akan konsultasi. Cocok nggak nih kalau nomor 1 pilihannya Bu itu? Nur Hayati. Siapa? Bu Nur Hayati. Iya, silakan. Bu Nur Hayati, bagaimana pendapat Ibu? Ini kita mau konsultasikan ini kepada Bu Nur Hayati. Kalau nomor 1 kita isi dengan Abdolu, bagaimana? Cocok tidak? Insya Allah cocok. Iya, baik. Apa maknanya Ibu? Mungkin Ilmu bisa itu dijelaskan maknanya apa sehingga Iya. kita melihat bahwa oh, pantesan Bu Nur Hayati Ilmu mengatakan cocok karena maknanya ternyata pas gitu ya. Apa, Bu? ilmu itu kayak bermanfaat dari sedekah. Iya, bagus. Apa, Bu? Ilmu itu bermanfaat dari sedekah. Iya, bagus. Yang mana yang bermakna sedekah, Ibu, sehingga teman-teman yang lain juga makin mantap nih ilmunya? Mal. Iya, bagus. Sedekah itu kira-kira menurut Ibu itu dari bahasa Arab apa bukan? Apa bahasa Sunda gitu, sedekah itu? Sedekah itu Bahasa dugaan Arab. Ibu kira-kira dari bahasa Arab apa dari bahasa Bahasa lain? Arab yang di Gimana, Bu Nur? Itu sedekah itu bahasa Arab yang di-Indonesiakan atau bukan? yang di bahasa Arab yang sedekah ya. Bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Nah, iya. Berarti kalau begitu, Salah itu. kalau kita mengatakan sedekah, diduga kuat bahasa Arabnya juga sedekah, gitu ya. Sedekah, iya. Nah, Itu mah ini salah sedekah berarti. bukan yang muncul di sini. Bukan. Nah, berarti coba cari yang lain selain sedekah supaya tidak supaya nambah ini ilmunya gitu. Apa ya? Amal kali ya. Iya, bagus. Bu Nur, nih Bu, coba kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai dengan kata kunci zakat. Apa, Bu? Zakat. Nah, ada berapa jenis zakat yang Ibu kenal? Ada 2. Yang pertama, Zakat fitrah, yang kedua, zakat mal. iya. Yang kedua itu apa maksudnya, Bu? Itu zakat mal itu bisa harta, Nah, bisa pinter Ibu tuh. uang. Udah ketemu ya. Zakat mal itu
harta. Berarti Harta. mal itu bisa bermakna Dari harta. iya harta. Jadi ya. Jadi tuh. Jadi zakat mal, zakat harta. Berarti mal itu bisa bermakna harta. Harta. Gitu. Berarti orang kaya ya, kalau banyak malnya ya Bu ya. Iya, banyak hartanya ya. Nah, banyak hartanya. Maka mainnya ke mall terus ya Bu ya. Oke Bu, Mall. dengan pemahaman yang baru, berarti nomor satu itu apa jadi maknanya? Ilmu itu bermanfaat daripada harta. Iya, bagus. Yang bermakna bermanfaat Bu, boleh diceritakan? Afdol. Afdol itu pemahaman saya, afdol itu bermanfaat. Iya, bagus. Tuh. Ini tuh. Nah, coba itu Bu ya. Itu ya. Doa kita apa katanya? Allahumma Robba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Katanya apa? Berikanlah kepada nabi kami yang pertama adalah al-wasilah. Masih ingat al-wasilah Bu? Nggak apa-apa. Kalau lupa kasih tahu aja, nggak apa-apa Ibu. Dari Bu ringan rasanya, pikirannya nggak banyak-banyak. Masih ingat al-wasilah Ibu? lupa deh. Ya, lupa. Ibu-ibu yang lain siapa yang ingat al-wasilah itu apa? Derajat yang tinggi. Posisi yang tinggi. Posisi yang Posisi tinggi. yang tinggi. Posisi yang tinggi. Kenapa kita pakai posisi yang tinggi? Di mana? Di surga. Ya. Kenapa kita pakai posisi? Supaya nanti tidak berulang dengan ad-darajah al-aliyah Oh, ar-rafi'ah. iya. Nah, terutama nih saya ingat nih dengan Bu Maimun nih waktu itu kita diskusi kita untuk al-wasilah. Kemudian dengan Bu Pandansari juga ada kata wasilah. Nah, Wasilah. tawasul. Nah, gitu kita udah bahas iya. gitu ya. Kita udah bahas. Nah, itu kan al-wasilah. Setelah itu al-fadilah. Tadi kita minta Nabi diberikan posisi yang tinggi, itu al-wasilah. Yang kedua kita minta semoga Nabi diberikan al-fadilah. Apa Bu Nur? Diberikan manfaat begitu? Iya. Iya, Al-Fadilah. baik ya. Ibu-ibu yang lain ada yang berbeda dengan yang Ibu Nur ya, dengan teman kita ingat untuk kata al-fadilah apa maknanya yang berbeda dengan yang Bu Nur ingat? Keutamaan. Lebih utama. Iya, lebih utama. al-fadilah keutamaan. Keutamaan. Nah, begitu. Al-fadilah keutamaan. Iya. Nah. Bu Nur masih bisa kita lanjutkan konsultasinya Ibu? Bisa. Nah, baik. Jadi tadi al-fadilah apa maknanya Ibu? Keutamaan. Iya, bagus. Keutamaan itu kata keutamaan. Kata keutamaan itu kata dasar atau kata berimbuhan. Berimbuhan. Kata Bagus. dasarnya utama. Bagus. Kalau bahasa Arab untuk makna dasar kan di 3 huruf dasar ya. Iya. Iya. Utama itu kalau dalam bahasa Indonesia jenisnya apa Ibu? Sifat apa kata kerja gitu kalau dalam bahasa Indonesia? Oh, masdar. Kata kerja yang dibendakan. Nah, Bu Nur sibuk mikirin bahasa Arab. Sayanya yang iseng nanyain bahasa Indonesia. Pantesan nggak ketemu. iya. Gitu. Kata Saya ulang ya Bu sifat. ya. Kata Saya ulang ya. sifat. Iya, utama itu gitu dalam bahasa Indonesia kata apa Ibu? Kata dasar. Kata Utama. sifat atau kata kerja gitu. Utama. Sifat. Nah, kata sifat. Baik ya. Nah, coba kita lihat ya. Berarti utama itu kata sifat. Oke ya.
Iya, Oke, bagus ya. Nah, coba lihat untuk kata utama, 3 huruf dasarnya kira-kira apa, Ibu? fa, dot, lam. Iya, bagus. Ada terlihat di sini di dalam kata afdol. Ada Oke, bagus. Tadi utama kata apa? kata dasar. Mohon maaf, maksudnya kata Oh, sifat kata atau bukan sifat. gitu? Maksudnya kata sifat. Kata sifat, bagus. Iya. Nah, habis ini banyak sih yang diomongin sama Pak Guru. Pak Guru entah yang mana yang diinginkan. Nggak apa-apa, Bu, ya. Jadi utama tadi sifat. Huruf dasarnya fa, dot, lam. Di afdol ada. Nah, di afdol ada. Nah, berdasarkan informasi tersebut ya, informasi tersebut bahwa itu adalah sifat ya, ada mana sifat, kira-kira di hasil dari eh, apa pemikiran Bu Nur nih sekarang nih. Berarti al ilmu afdalu minal mali maknanya menjadi Ilmu itu yang utama dari harta. iya, bagus. Terima kasih ya Bu Nur. Ini sudah mau direpotin pagi-pagi menjelang siang diajak untuk konsultasi. Baik, Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang Bu Nur lupa nih kasih tahu ke kita nih gitu. Kalau ada, monggo nih. Iya tuh Bu Nur, yang biasa kita bahas itu yang begini nih, tapi Bu Nur lupa ngasih tahu itu. Ada ibu-ibu yang lain? Ya, lagi. Ada yang lain apa yang Bu Nur terlewat untuk menyampaikan ke kita terkait dengan kata tadi yang kita bahas? Bu Nur, Ya, kata sifat yang diawali hamzah itu ada makna apa? Nah, itu tuh bagus oh tuh iya Bu iya. Nur, tuh diingatkan. Ada mana apa Bu kalau Saya kata sifat yang diawali dengan hamzah? lebih itu lebih kalau nggak salah. Iya, Iya. Lebih bagus. utama. Ilmu Nah, itu lebih utama dari harta. iya, keren. Ya, Cepet kan ya. ya. Alhamdulillah. Yang meyakinkan itu kalau kemungkinannya sih ada berapa, Bu? Kalau sifat diawali dengan hamzah, kemungkinan maknanya ada berapa biasanya? Eh, ada lebih, ada paling. Bagus. Untuk meyakinkan mana yang lebih cocok antara lebih atau paling, apa yang bisa kita perhatikan, Bu? Itu paling utama ya. Wah, ini kan kalau lihat ini kan sifat. Oh, ini ada Lebih. hamzahnya. Oh, bisa jadi ini Itu bermakna lebih, bisa jadi paling. bermakna paling. Paling. Nah, tapi ntar dulu kata Bu Nur. Saya bisa kok membedakan antara lebih atau paling. Apa yang kita perhatikan, Ibu? Hamzah ya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Nur. Ibu-ibu yang lain, kalau tadi ya, untuk Ada min. memastikan Ada. ini lebih ada Min. atau Oh paling, iya, ada min. Ada Ada min. min. Ada min di iya. depan. Di depan afdol. Baru Bagus. ingat. Ini Ibu melihat tulisan Arab apa nulisan bahasa Indonesia ini sehingga min disebut di depan. Bukan di akhir itu maksudnya. Siap. Bukan Iya. bukan bahasa Indonesia, ini kan bahasa Arab. Iya, Maaf. sama jadi. Iya, ini lagi di Jawa Barat nih. Kalau di Jawa Barat sambal juga manis. Oh iya. Iya, ini kan Ilmu bahasa itu Arab ini. ya. Kalau bahasa Ilmu Arab itu itu min itu dianggap posisinya setelah posisinya kata setelah. afdol Iya, gitu ya. afdol, Kalau iya, lihat dari bahasa setelah. Indonesia, ya betul itu. Nah, sebelah Iya, kiri soalnya. Oh, berarti min itu sebelum kata sebelum afdol. kata. Gitu. Ya, baik. Iya, Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nur. Ya, boleh dikunci apa jadi maknanya, Bu? Ilmu itu paling utama dari harta. Iya, bagus. Walaupun ini kelihatan ini antara yang dipikirkan, yang diucapkan ada yang nggak kompak nih. Apa jadinya Ibu-ibu sekalian?
Apakah Ilmu lebih apa paling lebih. seperti yang utama Bukan, dari lebih harta. utama. Ilmu Nah, itu lebih iya. utama dari harta. Iya. Baik. Nggak Tuh, konsen jadi iya. bolak-balik jadi buyar. Baik, baik, baik. Terima kasih ya, Bu Nur ya. Terima Ya, kasih ibu-ibu yang lain. lebih utama. Berlatih itu begitu. Jadi ya Iya, berlatih itu iya. begitu. Ada keliru, ada yang diubah dan sebagainya itu menjadi sebuah proses yang wajar ya. Sebuah Iya. proses yang wajar. Kita bayangkan saja diri kita ini sedang belajar sepeda yang biasanya kita pakai roda 4 ya. Ada roda tambahan, ini kita mau belajar sendiri, mengayuh sendiri, menyeimbangkan berat badan sendiri. Oke, bagus. Terima kasih Bu Nur Hayati untuk sumbangsih pemikirannya. Terima kasih Bu Atik yang memberikan ide awal untuk nomor 1. Nomor 2 tadi Bu Pandan yang Sama-sama. memberikan ide Fadlun. Kita konsultasikan ke siapa ini Bu? Bu Maimun boleh? Iya, baik. Terima kasih. Bu Mun, Ibu terpilih menjadi konsultan kita untuk nomor 2, Ibu. Boleh ceritakan kepada kita, Ibu, apakah menurut Ibu cocok atau tidak pilihan yang ada dalam pikiran idenya Bu Pandan tadi untuk nomor 2 itu yang cocok adalah Fadlun, kata beliau. Kalau menurut Ibu bagaimana? Mengkondisikan dengan artinya nanti Bapak. Bagaimana? Karena Cocok? soalnya kan ini saya masih menduga-duga mengenai artinya ya. Hada ini dari Allah mendatangkan untuk semua. Nah ini maksudnya apa gitu loh Pak Guru yang makanya kepilih keutamaan. Kan artinya fadlun itu keutamaan. Jadi saya nggak ketemu arti yang pasnya Pak. Makanya saya tidak bisa mengatakan ini benar atau tidaknya. Oh, belum ya. Karena arti keseluruhannya itu saya nggak tahu. Arti keseluruhan yang belum. Tapi kalau arti bagian per bagian bisa. Ya. Nah, ya. Hadza apa, Bu? Kita coba. Hadza itu. Oke. Fadlun. Fadlun keutamaan. Min dari Allah. Nah, udah Allah. nggak usah ditanya ya. Oke. Yu'tihi mendatangkan baginya. Oke, bagus. Man mayyasha. Untuk semuanya gitu ya Pak. Nah itu mayyasha. Man apa? Man apa? Kalau min kan dari. Kalau man itu ada Superman, ada Batman gitu. Oh. Ada Iron Man gitu. Manusia. Nah, iya. Orang gitu ya. Orang, orang. Manusia gitu kan, man orang. Ya. Yasha. Ada adik. Yang kecil, yang laki-laki ya Pak. Iya. Masya Allah. Masya Allah gantengnya. Putih. Bontot apa bukan tuh? Bontot yang bontot ya. Sekarang dalam posisi bontot. Bontot apa lagi? Sekarang posisi bontot. Iya, sekarang. Bontot. Masih Ikut bertahan posisi bontot. Sama tante ya. Ganteng kali. Masya Allah gantengnya. Diam ya. Putih. Diam ya. Putih ya. Beda sama papahnya. Iya. Oke. Ya. Bagi manusia semuanya gitu ya Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya. Yu'tihi ini dalam pemahaman Ibu berapa kata? 3. Yang pertama? Yu. Oke, terus yang kedua ngebacanya gimana? Ati. Dari mana A-nya? Dari Hamzah. Hamzahnya kan sukun. Oh. Bisa nggak dibaca yang kedua? Enggak. Nah, kalau gitu jangan dianggap sebagai bagian yang mandiri, karena nanti akan merepotkan. Jadi, yu'tihi berapa, Ibu? Jadi ada 2. Oke, yang pertama? Yu, tetap yu.
Yang kedua ti. Ibu ada arti kalau ti doang ada. Nggak ada. Kalau nggak ada Jangan. kan nggak boleh. Tihi. Eh, Yang ibu ketahui aja, gitu. Yang ibu tahu aja. Dua itu adalah yang ibu. Yukti dan hi. Nah, begitu gampang itu kalau begitu. Hi apa maknanya hi? Hiya maknanya hiya gitu. Mm-mm. Masih ingat ya, ini pembahasannya tentang apa ini? Hi ini? Domir. Domir. Kan kita udah belajar jenis-jenis domir ya waktu itu. Iya. Iya. Ini domir yang mengindikasikan sebagai apa kalau begini? Anta. Bukan, maksud saya Domir. ada domir subjek, ada domir objek, ada domir kepemilikan, ada domir pelaku sekaligus subjek kan gitu. Objek. Yukti. Objek nggak ya? Apa tadi subjek sekaligus pelaku. Ya, ada begitu. Ada pilihan kita. Domir itu kalau kita amati, ada domir yang berkaitan dengan subjek. Oh, kalau begini nih domirnya berarti dia, si domir ini sebagai subjek. Ada domir yang sebagai objek. Gitu ya. Oh, ini domir ini, kalau begini nih dia adalah objek di dalam kalimat tersebut. Ada juga, karena ini, oh berarti kalau begini, sama dengan yang objek, tapi karena diikuti ini, maka dia ini menunjukkan kepemilikan. Nah, ada juga yang subjek sekaligus pelaku gitu. Nggak tahu Pak saya. Baik, mari kita lihat ya ibu-ibu sekalian, ini untuk membantu kita mengingat tentang domair dari beberapa sudut pandang. Boleh dibuka Ibu bukunya di awal dari buku 2 kita. Apa katanya ibu-ibu sekalian? Jangan lupa. Jangan lupa qawaid dalam jilid 1. Iya, betul. Nah, yang pertama tentang apa? Ganti domair. Nah, Domair. ini ya. Huwa, hiya, ana, anta, nahnu, antum, hum. Ini subjek ini kalau ada domir muncul begini. Ya. Nah, oke ya. Terus berikutnya ada yang kan yang nyambung tuh, ada yang nyambung. Buhu. Hmm. Ya. Ada hu, lihat hu-nya, ada Ya, ha, lihat ha-nya, ada ya-nya, ada ka-nya, ada na-nya, ada kum, ada hum-nya. Robunya sih bukan ya, robunya bukan. Cuman karena tidak mungkin muncul hu saja gitu, karena dia kan posisinya disebut ini domir ini bersambung. Nah, nanti ibu-ibu sekalian, ya dia ada dua kemungkinan yang seperti ini, yang hu, ha, ya, ka, na, kum, hum, ya, yang nyambung begini. Kemungkinan pertama adalah kalau dia berkaitan dengan perbuatan, ya, perbuatan itu kalau bahasa Indonesia itu seperti kata kerja, ya. Kalau dia berkaitan dengan perbuatan, kalau dalam ilmu kita, perbuatan itu ada di bentuk 1, ada di bentuk 2, ada di bentuk berapa? 5. Apa istilahnya itu? Fiil. Ya. Fiil. Oh, ya. Itu karena kita sudah pernah belajar itu ya. Madi, Kita belajar mudore, dulu di pelajaran 4 Almadi, sebelumnya. mudori, Ya. Kalau dia didahului oleh fiil, amar. nah, kalau dia didahului oleh fiil, itu dia mengindikasikan bahwa hu, ha, ya, ka, na, kum, hum ini dia sebagai objek. Ya, sebagai objek. Apakah fiilnya madinkah, atau mudorikah, atau amerkah, gitu ya. Jadi kalau apa tadi kalau Didahului fiil. Nah, domir-domir tersebut itu menjelaskan objek dari fiil tersebut. Apakah Baik, apakah fiilnya madin atau mudori atau amr. Nah, gitu ya. Nah, kita kan
biasa misalnya gitu. Coba kalau merahmati apa bahasa Arabnya? Tetap Rahmati. Rahmati. Yang fiil mudhari'nya. Oh, yarham Nah, ya, kita sering mengatakan yarhamukallah, yarhamukillah. oh, Nah, siapa yang merahmati? Allah, Allah. Siapa Allah. yang dirahmati? engkau Nah, engkau itu objek gitu. objek. Oh, Engkau itu sebagai objek. Namun kalau dia tidak didahului oleh fiil seperti yarhamuka tadi, hu, ha, ya, ka, na, kum, hum ini itu keterangan. Sebagai keterangan. Keterangan apa biasanya? Keterangan milik. Misalnya seperti ini. Tuhan siapa? Nah, Tuhannya, Rabbuhu. Nah, nya-nya di situ sebagai milik, pemilik. Tuhan siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Nah, jadi beda ketika kita mengatakan Rabbuka dengan yarhamuka. Oke, saya tuliskan di sini ya, di ruang yang kosong ini. Beda posisi ka di dalam kalimat ketika kaknya didahului oleh yarhamuka dengan kalau misalnya didahului oleh robbuka. Sama-sama kak dia, sama-sama bentuknya. Nah, sama-sama kak. Di yarhamuka ini sebagai objek karena sebelumnya adalah fiil. Di robbuka kak ini menunjukkan milik karena sebelumnya bukan fiil. Begitu bisa diikuti? Bisa. Ya, tadi sudah kita ulang. Yang subjek yang mana? Untuk mengindikasikan subjek. Yang itu tadi. Ada huwa, hiya, ana, dan teman-temannya. Tapi kalau hu, ha, ya, ka, na, ada ki juga. Ka, ki, kum, hum. Itu ketika dia didahului oleh fi'il, dia diposisikan sebagai objek. Kalau bukan fi'il, dia keterangan. Keterangan apa? Biasanya keterangan milik. Gitu. Lalu yang berikutnya kita sebut saja ini yang keempat. Karena yang tadi yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga milik, yang keempat domir berkaitan dengan subjek sekaligus pelaku. Yang mana dia? Itu yang ada di tasrif fi'il. Nah, misalnya kalau kita berkata alima, siapa yang mengetahui? Dia. Dia. Ya, dia itu dia yang kita pahami di kata alima itu dia sebagai subjek sekaligus sebagai pelaku. Alimat, siapa yang mengetahui? Dia, tapi yang muannas ya. Iya. Alim tuh siapa yang mengetahui? Saya. Nah, jadi saya ini kan kalau di alim tuh penanda Alim sayanya tuh ya. Tuh, iya. Nah, Alim. kalau tadi untuk subjek, penanda subjek untuk saya apa? Domir, untuk bermakna saya, untuk subjek tadi apa? Ya, Bukan. ini, Ana. Bukan jahat. Ana. Ya. Kemudian domir untuk saya sebagai objek dan sebagai keterangan milik tadi apa? ya, Robbi, Iya. ya. Nah, sekarang Ya. saya untuk subjek pelaku apa? Tu. Tak ya, tu. Nah, Tuh. itu Tadi dia. alim tuh. Nah, ada itu dia. Ada tuh. Jadi ada ana, ada ya Dan di ya, akhir, ada ada tu tu di akhir madin, Tuh di akhir ada hamzah madin. di awal mudhari. Nah, itu nih tu di akhir madin, hamzah di awal mudhari itu yang kita sebut sebagai penanda domir subjek Domir, pelaku. subjek. Oh, sekaligus pelaku ya. Sebagai subjek sekaligus pelaku. Iya. sekaligus pelaku. Nah, oke.
Bisa kita lanjut, Bu Maimun? Langsung kita praktikkan ke kata yang sedang kita bahas. Ya, masih belum sih saya, Pak, karena belum pas gitu yang saya coba artikan. Ntar Jadi, dulu, soal itu iya, ntar dulu, kan kita sedang membangun ya, sedang Iya. membangun, masih pondasi, belum pas ini catnya, ntar dulu catnya, belum pas nih gentengnya, ntar dulu, kita mau bangun pondasi dulu gitu ya. Akan ada beberapa seperti biasa ya, ini beberapa poin-poin yang kita cek and recheck terlebih dahulu untuk mengokohkan pemahaman yang Ibu miliki. Nah, gini maksud saya, coba amati hi sekarang. Nah, coba amati hi sekarang. Itu kira-kira hi di situ, itu subjek, apa objek, apa milik, apa pelaku gitu. Jadi tadi subjek sebagai pelaku. Dari alternatif yang kita miliki, cenderung kemana ini Ibu? Hi-nya? Hi-nya bukannya keterangan objek milik, bukan, Pak. Ini, tolong Ibu bantu kita kasih tahu yang iya, jangan yang bukan. Kasih tahu kita yang iya, jangan yang bukan gitu. Hi di sini sebagai apa kira-kira Ibu? Di sini sebagai subjek pelaku. Oke, bagus. Coba kita cek ya. Sebagai subjek pelaku, coba kita cek di subjek pelaku bagaimana? Tadi domirnya coba. Di A5 tandanya apa? A5, sebentar, Pak. Untuk A5, untuk subjek pelaku apa? Tanda yang kita bisa pakai? Nggak ada. Iya, nggak ada ya. Kalau nggak ada itu berarti untuk Bukan. huwa. Nah, kalau alimat? Untuk hia. Ada apa penandanya? Ada tak. Oke, terus. Kalau alim tu? Alim tu ada tu untuk anak. Terus alimta? Alimta untuk anta. Ada tak. Apa penandanya? Penandanya tak. Oke, Tak. alimna? Alimna penandanya nahnu, nahnun, na. Oke, bagus. Alimtum? Alimtum untuk antum ada tum. Oke, bagus. Alimu? Ada hum untuk hum. Iya, Alimu bagus. tandanya Ya, wow. coba kita cek. Hi ini sama dengan yang mana? Nggak ada. Oke, bagus. Nggak ada ya. Sekarang Ya. kita ke mudhari. Ya lamu apa penanda untuk subjek pelakunya? Ya. Oke, bagus. Tak lamu? Tak lamu tak. Oke, bagus. Aklamu? Alif hamzah. Iya, bagus. Kemudian tak lamu? Anta, tak. Oke, Anta, nak tak. lamu? Nah. Nah. Bagus. Tak lamuna? Tak lamuna antum. Una. Wow dan nun. Oke. Waunun penanda jamak, jangan lupa ya. Ya, Waunun penanda jamak, Nah, ada tak yang utama, ada ada tak jamak jadinya antum. Ya lamun. Ya lamuna penanda jamak, ada ya di depannya. Oke, bagus. Hi ini sama dengan yang mana? Nggak ada. Oke. Berarti kalau lihat ke madin tidak ada. Subjek pelakunya itu hi. Lihat ke mudhari tidak ada subjek pelakunya hi. Coba kalau di amr siapa tahu ada yang nyempil ya. Nggak Kalau ada iklam apa penanda domir antaknya? I'lam hamzah kasrah. Kalau antum i'lamu apa penanda domir pelakunya antum? Ya kata kasrah hamzah kasrah ada banyak jamaknya mu. Iya, bagus. Ada yang cocok dengan hi? Nggak ada juga. Nah, berarti kesimpulannya hi ini bukan subjek pelaku. Nah, berarti ada berapa yang tersisa? Pilihan kita yang tersisa ada berapa? Maksudnya pilihan yang tersisa gimana, Pak? Kita tadi sudah membahas jenis-jenis domir.
Oh Yang ya, pertama, ada huwa, hiya, apa ana, itu tadi yang anta, pertama? eh, Sebagai subjek keterangan objek. objek, Yang pertama sebagai Ah, subjek. Yang subjek, kedua sebagai objek keterangan objek. objek. Ya, Yang ketiga sebagai tadi apa? Lupa. kalau Eh, begitu izinkan saya yang memandu ya, Bu. Nah, ya, ya. Ibu ikuti dulu ya, simak. Yang pertama adalah domir subjek. Yang kedua domir objek. Yang ketiga domir keterangan Keterangan. milik. Ya. Yang keempat domir pelaku. domir, sebentar Pak. Domir Subjek keterangan sekaligus milik pelaku. itu yang robuhu ya Pak kan? Ya, hu-nya. Hu-nya, ya. Hu Keterangan atau hi nanti bisa hu Iya. atau hi bisa ya. Ya, oh ya oke. Tadi kan kita bilang hu atau hi-nya ada dua kemungkinan. Mm-mm. Kemungkinan pertama objek, kemungkinan kedua adalah milik, Iya. keterangan milik. Bagaimana cara memastikan apakah dia objek atau keterangan milik? Lihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya fi'il, berarti dia objek. Hi dan teman-teman, hu dan teman-temannya nih, kalau sebelumnya fi'il, berarti dia sebagai objek. Tapi kalau sebelumnya itu bukan fi'il, kemungkinannya adalah milik, ya, keterangan milik. Oh berarti ini adalah keterangan objek Pak. Oke, Karena sebelumnya adalah bagus. fi'il. Nah, oke, bagus ya. Oke. Oke, kita kunci ya. Ya. Nah, ternyata. Baik. Sekarang kita lanjut. Hi ini tadi dipahami sebagai objek. Ya, Iya. domir yang berkaitan dengan objek. Dipahami karena sebelumnya adalah fi'il. Fi'il. Apa fi'ilnya? Mudhari'. Oke. Apa bunyi awalnya? You. Apa bunyi sebelum akhirnya? I. Iya. Kalau ada mudhari berbunyi awal u sebelum akhir i, kemungkinan dia memiliki arti apa? Yang itu tuh Pak, yang apa sih? Ibu-ibu yang lain ingat apa? Mekan. Mekan. Dan Jadi ibu ya titik-titik. Ibu nanti isi titik-titik ini ya dengan apa yang paling cocok ya. Bayangkan secara keseluruhan ya, keseluruhan itu. Kemudian untuk yu'tihi ini saya kasih clue. Karena yu'tihi ini mudhari ada ya di awal ya. Ada ya di awal, kalau di mudhari menandakan domir pelaku apa, Bu? Mekan. Bukan. Ibu terlalu fokus ke mekan nih. Bukan, saya ulang lagi ya. Yu'ti mudhari. Betul. Awalnya adalah huruf ya. Ya. Nah, huruf ya di awal mudhari menandakan domir pelaku apa? Coba lihat lagi yang tadi. Lihat lagi tadi yang di tasrif. Kalau ada ya di awal, apa domir pelakunya? Huwa. Oke, bagus. Huwa artinya? Dia. Oke, bagus. Jadi Ibu, ini ya, bantu kita. Ibu juga membantu diri sendiri. Isi titik-titik berikut ini ya. Yu'tihi, dia, titik-titik, akan Nah, dia, maaf ya, maaf. Dia, Datangkan. nah, dia akan titik-titik-kannya. Mendatangkannya. Oke. Begitu ya. Oke. Nah, baik, kita lanjut berikutnya. Apa? Tapi tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Jadi udah ketemu ya, Bu ya. Nah, jadi ini kan ada dua di sini. Di yu'tih ini ada dua fenomena domir. Ada fenomena domir di yu'ti, huwa, itu sebagai pelaku. Hi ini sama dengan huwa.
Hanya saja hi di sini sebagai objek. Kalau yang pertama, ya tadi untuk pelaku, sehingga kita mengatakan dia memberikannya. Oh, kok saya jadi langsung ke sana ya jadinya. Saya Langsung kurang jawaban. sabar saya. Tadinya saya mau mengajak ibu untuk mencari hubungan antara mendatangkan dengan memberikan gitu. Tapi saya udah keceplosan ke situ. Itu ya Bu, jadinya yu'tihi jadinya dia mendatangkannya, bisa juga maknanya dia Memberikan. memberikannya. Gitu. Mayyasha bagi semua manusia. Begitu ya, Pak? Nah, tapi Ibu, saya mau konfirmasi dulu, Ibu bisa menerima kalau mendatangkan itu semakna dengan memberikan? Mendatangkan, memberikan. Bisa? Nah, bisa ya. Kalau kita mengatakan memberikan dalam bahasa Indonesia pasangannya apa? Kalau pergi kan ke, kalau Pulang. datang dari, gitu. Kalau memberikan Sebentar. Tadi gimana, Pak? Kalau misalnya pasangan menjual, kata ya, pasangan ya, kata. pasangan kata. Kalau pergi pasangannya biasanya ke. Mau pergi Oh, kemana? Saya Iya. mau pergi ke pasar. Nah, Iya. tapi kalau datang pasangan katanya biasanya dari, gitu. Mana? Dari mana nih? Dari sekolahan anak. Nah, kalau memberikan, kata itu yang biasa menemani apa? Ada ide? Mau. Memberikan pasangan katanya apa seperti tadi? Pergi Untuk siapa? ke, datang dari, gitu. Kalau memberikan? Memberikan untuk. Oke, selain untuk apa? Memberikan. Selain untuk apa kira-kira? Baik. Ibu-ibu yang lain, apa selain Kepada. kepada? Pada. Nah, Oh, kira-kira kepada. mana yang cocok ini? Dia memberikannya untuk atau memberikannya kepada? Kepada. Kepada. Oke. Kepada Nah, terus man bagaimana? orang. Manusia ya, manusia. Yasha'u, Yasha, semuanya ya. yasha, masih ingat? Yasha ini bentuknya bentuk berapa, Ibu? Atau diduga lah. Kalau tidak ingat, diduga yasha ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk berapa, Bu Maimun, kira-kira? Kalau Pak, masa nggak mungkin bentuk dua ya, Pak? Syai'un ya, sya bentuk dua. Oke, bagus. Dari mana diduga itu bentuk dua? Kalau misalnya saya kata dasarnya sya'a berarti dikasih awalan ya yang merupakan fi'il mudhari, itu berarti bentuk kedua. Oke, bagus. Ibu sudah menyebut bentuk satunya sya'a. Coba kalau saya awali dengan in, digabung jadinya? Syai'in. Bukan. Insya Oh, Allah. insya Allah. Ya, insya Allah. Gitu, Dikasih jadinya. awalan. Oh ya. Iya, kan biasa kita berkata begitu ya. Ya. Insya'a Allah. Insya'a Allah. Gitu. Insya Allah. Apa yang Ibu ingat kalau ada orang mengatakan insya Allah? Jika Allah mengizinkan. Mengizinkan. Jika Allah menghendaki. Iya, bagus. Berarti yasha maknanya? Menghendaki. Iya. Berarti kalau digabung jadinya? Mayyasha, orang-orang yang dikehendaki. Nah, di-nya dari mana kira-kira? Kenapa, Pak? Di-nya. Oh, nggak ada. Nggak usah dipakai kalau begitu. Iya.
Baik, ibu-ibu yang lain bagaimana jadinya kalau yasha? Orang-orang yang dia hendaki. Dia Dia kehendaki. Dia kehendaki. kehendaki. Gitu. Orang-orang jadi apa Pak? Orang-orang apa? Mayasya. Yasha'u, Yang dia kehendaki. dia Lalu dia kehendaki. Dia kehendaki. kehendaki. Bisa dipahami ya dari mana ada pemahaman dianya ya Bu ya? Iya, dari Iya. Allahnya. Nah, yuk, Ada jadi- yaknya. Ada Gitu. yaknya. Ada Nah, yaknya. jadi kita memperhatikan hal kecil itu diantaranya itu untuk memudahkan kita ya mencapai yang lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau dirangkai? Hadza itu titik-titik dari Allah. Tadi apa tadi? Bukan untuk, tapi ke apa tadi ya Pak? Memberikannya kepada Bukannya kepada memberikannya Allah kepada memberikannya kepada manusia yang dikehendakinya. Oke, bagus. Sementara Bagaimana? fadlun sendiri itu betul nggak? Artinya fadlun itu adalah keutamaan gitu, betul nggak Iya, Pak? baik. Bagaimana jadinya? Allah memberi keutamaan kepada manusia yang dikehendakinya. Iya, bagus. Ya, ibu-ibu yang lain ada yang mau urun rembuk ini untuk nomor 2, bagaimana jadi maknanya? Ini Mm-mm. karunia Ini dari adalah karunia Iya, ini adalah karunia dari Allah. dari Allah. Dia memberikan Dia memberikan, karunia dia tersebut. memberikannya. Oke, bagus. Dia Berarti memberikannya atau karunia. memberikan karunia tersebut Iya, kepada dia memberikan karunia tersebut kepada kepada orang yang dia kehendaki. iya, kepada orang yang dia kehendaki. Tuh, coba saya ulangi ya Bu Maimun ya, mewakili tadi ide dari teman-teman yang lain ya ikut serta ya menyimak dan memberikan dukungan untuk kita. Tadi ini bisa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia menjadi ini adalah karunia dari Allah. Dia memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. ini adalah karunia. Dia memberikannya kepada Jadi fadlun itu bisa jadi karunia ya Pak ya. Ini adalah karunia dari Allah. Dia memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. Iya. Awalnya tadi bermakna apa? Keutamaan. Keutamaan. Awalnya itu bermakna keutamaan. Keutamaan. Apa maksudnya keutamaan itu? Sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi kita bisa menggunakan makna keutamaan, bisa juga menggunakan kata karunia. Gitu. Berarti itu nggak baku gitu sebenarnya ya Pak ya. Iya, Jadi- memahami kata itu saya menyarankan ibu-ibu ya, memahami kata itu ya tidak harus hafal mati ya gitu. Namun ada dasar-dasar nalar yang kita gunakan untuk memaknai demikian gitu. Atau memantaskan gitu juga bisa Iya, kali ya betul Pak. itu tuh yang kita sebut Pantas. itu. Biar jadi terasa nikmat gitu untuk level 6-nya gitu. 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat gitu. Nah, coba Terima kalau kasih, Ibu Pak Guru. bandingkan antara apa yang Ibu pikirkan di awal-awal tadi sebelum diminta ya, sebelum Ibu menjadi konsultan dengan hasil diskusi kita apa yang Ibu rasakan? Saya yang pasti saya jadi mengerti, memahami maksud daripada tulisan ini gitu loh Pak. Tadinya kan saya sama sekali nggak kebayang itu adalah keutamaan dari Allah mendatangkan kepada manusia gitu loh. Kan saya kan tadi berpikirnya seperti itu kalau misalnya satu persatunya. Jadi saya pikir aduh ini kok kayaknya nggak enak ya gitu. Tapi nggak ada pilihan lain selain fadlun gitu Pak.
Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima Terima kasih Pak kasih Guru. Bu Terima Pandan kasih yang memberikan teman-teman. kita subsidi dengan ide bagus, ditambah lagi dengan Bu Maimun menambah ya keutamaan yang mendapat keberkahan dan menambah kualitas pembelajaran kita dengan kesabaran beliau yang mencoba menggali, memperhatikan sisi satu dengan sisi yang lain sehingga sampai pada pemahaman yang kita rasakan pas untuk kita ya sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Terima Baik, kasih terima Pak Guru. kasih Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh ya kita bahas ya. Tidak apa-apa ya Ibu ya kalau kita berjalan lambat terus ya nggak apa-apa ya. Iya, Ya. apa Pak Guru? Kita Mohon maaf mudah-mudahan Pak kita Guru. diberikan kenikmatan ya untuk menggali, menguatkan ingatan pemahaman kita ya. Semoga ini bukan menjadi beban untuk kita, tapi ini sebuah kenikmatan karena kita sedang menggunakan karunia Allah berupa pikiran untuk memahami bahasa yang digunakan Allah menurunkan kitab sucinya. Kalau tidak ada untuk nomor 2 kita pindah maju ke nomor 3 Ibu sekalian. Ya, tadi Bu Neneng yang punya sumbangan ide, siapa akan kita konsultasikan ke siapa Bu Neneng untuk nomor 3 ini? Bu Rahmawati. Silakan Bu Rahmawati. Iya Pak, Iya. setuju jawab. Asal jangan nanti diselesaikan secara berdua aja pas lagi kongko bareng. Teman-teman yang lain nanti nggak bisa dapat Aduh, ilmu tahu nih aja. kalau begitu. Silakan Bu Rahmawati. Iya jawabannya setuju Pak dengan Bu Setuju, Neneng. baik. Silakan, apa Kepada Allah. maknanya kalau itu yang kita gunakan untuk melengkapi kalimat nomor 3? Wa'adallahul mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin sesungguhnya milik mereka adalah surga. Iya, bagus. Oke. Coba sekali lagi kita simak bersama-sama, Bu. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin Iya Pak, udah. Iya, mohon maaf, saya kehilangan jejak tadi. Mohon maaf, saya kehilangan jejak. Boleh diulang lagi, Ibu? Ini tadi ada sinyal sempat nge-lag tadi. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin, sungguh milik mereka adalah surga. Iya, bagus ya. Nah, coba kita pakai ya ini cara lain untuk mengungkapkannya ya. Cara lain untuk mengungkapkannya. Yang tadi sudah oke, bisa dipahami ya maksudnya. Ini yang saya kotakkan, mohon berkenan dibaca Bu Rahmawati. Bi annalahum jannah. Bi annalahum jannah. Bi annalahum jannah. Iya, ya. Subjeknya apa kira-kira? Mereka. Coba awali kalimat tersebut. Bi annalahumul jannah, diawali pemaknaannya dengan menggunakan kata mereka gitu. Mereka sungguh mereka mendapatkan surga. Iya, kan bagus. Nah, coba digabungkan dari awal. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin, mereka
bahwa gitu. bahwa mereka Bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan surga. iya. Ini sudah apa akan? akan Kalau bicara soal janji gitu. Oh, dari mana Akan. itu? Kan ngomongin janji. Kalau janji itu sudah apa yang akan? Akan Nah, boleh ditambahkan itu. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin mereka Bahwa bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan surga. Iya. Oke, bagus. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita bisa berlanjut ya kepada nomor keempat. Ini bagus ini arah koalisinya solid. Nomor 1 oleh yang punya ide dan konsultannya sepaham. Nomor 2 juga begitu, yang punya ide awal dan konsultannya juga sepaham. Nomor 3 juga, apalagi nomor 3 tadi, rasanya susah ya kalau mereka berbeda pendapat. Ya, kalau pendapatan bisa jadi, kalau pendapatan. Tapi kalau pendapat beriringan. biasanya sama gitu biasanya ya. Nomor 4, ini tadi dari Bu Rahmawati Y. Ya, Bu Rahmawati Adnan. Siapa yang Ya. akan kita minta idenya? Kita mohonkan sebagai konsultan kita berikutnya, Bu Rahmawati. Bu Emma. Iya, Emma Guntur. iya, silakan Bu Emma. Ya, baik Pak Ustadz, Pak Guru. Wa yaumal kiamati yab'asu Allahu jami'an nasi min kuburihim. Ya, setuju Pak Guru. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami dari rangkaian kata-kata dan menjadi kalimat tersebut sehingga disetujui, rasanya nggak berpikir 2 kali ini langsung nih Bu Emma setuju. Sudah capek Pak Guru. Iya, mudah-mudahan capeknya begitu. diberi ganjaran pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Bu ya. Amin. Pak Guru. Nah, Kita semua juga Pak Guru. iya, baik. Dan nanti kalau udah capek ini kita nggak usah lama-lama ya untuk hari ini. Begitu ini selesai pembahasan dengan Bu Emma, kita bisa kan udah selesai itu latihan Hamzah, kita bisa tuntas. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Iya. Ini kalau capek-capek dipaksakan nanti malah Iya. gitu Ya, ya. Dikit-dikit Lobet. aja. Lobet. Dikit-dikit aja deh. Mas Alti tadi ya sepakat kita ibu-ibu sekalian kita bisa berlatih sabar ya. Iya, Secara insya Allah. bertahap, Iya, sedikit iya Pak demi Guru, insya sedikit Allah. gitu. Silakan Bu Emma, apa yang terpahami? Wa yaumal kiamah akan melakukan kebangkitan. Iya, Di bagus. kiamat. Ya punya Allah, semoga Allah mengutus, semoga Allah memberkati, waduh, satu-satu boleh Pak Guru? Boleh, boleh. Wa yaumal qiyamah akan membangkitkan, akan melakukan kebangkitan yang akhirnya membangkitkan Allah
Semoga Allah Semoga Allah memberikan min kuburihim kuburim dan kedamaian. Susah ngerangkainya Pak Guru. Enggak apa-apa. Semoga Allah Enggak apa-apa. memberkati dan Enggak apa-apa. memberi kedamaian dan dari kubur mereka. Iya, Itu Pak Guru. baik. Nah, baik. Bingung. Kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi. Ini kalau ada kue, kalau sendirian kan nggak muat gitu, dipotong-potong dulu sehingga lebih mudah untuk kita nikmati. Iya. Wa yaumal qiyamah. Apa makna yang Ibu pahami? Dia akan melakukan kebangkitan. Bagus. Wa yauma, ada berapa kata yang Ibu kenali dari ungkapan wa yauma? 2 Pak Guru. Yang pertama, Wa, yang kedua, yauma. yang pertama biasanya diartikan apa? Dan. Apakah di situ cocok kita artikan dengan dan? Cocok Pak Guru. Dan itu kata apa Ibu? Kata sambung. Ada yang disambung di situ sehingga cocok pakai dan? Tidak. Nah, berarti tidak usah ya, wa tidak usah diartikan karena tidak ada yang disambung. Iya. Nah, baik. Sekarang yauma yang kedua apa maknanya? Yauma. Lupa Pak Guru. Nah, kalau misalnya yauma, yaumu, yaumi sama nggak kira-kira artinya? Ini beda bunyi akhirnya. Yaumu, yauma, yaumi sama nggak kira-kira artinya? Sama. Oke. Kalau yaum, yaumu, Ibu ingat yaumu? Enggak. Kalau yaumi? Tidak Pak Guru. Nah, coba kalau boleh ya, ini dapat pahala nih. Nanti pahalanya cuman diambil nggak bisa di sini. Di akhirat kelak, pahala membaca surah Al-Fatihah, Ibu. Surga Pak Guru. Mohon berkenan membaca surah Al-Fatihah, Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Nah, baik. Apa itu? Cukup situ. Malik yaumiddin. Apa itu maknanya? Pembalasan. Din agama Malik. Yaum ad-din. Ini ya, kosong ya. Udah habis ya, itu ya. Iya, nanti tunggu pengiriman berikutnya ya. Ayo, kita ke agen dulu, Ibu. Nah, iya nih, udah habis katanya ada yang mesen yaum. Udah habis. Tunggu ya, kita ke agen dulu ya. Pelajaran 5, Ibu. Ya, pelajaran 5. Ya, Pak Guru sudah. Yang nomor 2. Sudah Pak Guru. Apa di situ? Malik, raja atau penguasa. Mulk kerajaan. Terus?
wal yaum hari bin agama yaumudain hari kiamat. Yaum apa yaum? Yaum hari Yaumuddin. hari kiamat. Nah, coba baca yang di nomor 4. Wallahu yahdi ma Bukan. yasha. Bukan, Yang Bu. Nomor 4 di latihan, Ibu. Ibu, ini Yaum kayaknya nih mana? belum keluar dari ini kayaknya dari kantor agen nih jadinya bacanya lain. Nomor 4, Bu. Wa yaumal kiamah. Apa jadi maknanya? Hari kiamat. Hari Iya, kiamat. bagus. Itu keterangan waktu apa bukan? Keterangan waktu. Bukan. Hari Iya, itu waktu iya. apa bukan? Iya, waktu Pak Guru. Orang Indonesia kalau mau menerangkan waktu bisa ditambahkan kata apa? Kapan? Itu nanya. Jawabannya kapan-kapan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kalau nanya itu. Kalau mau menerangkan apa? Seperti lagu anak-anak ya, itu yang naik itu, naik delman. Pada Gitu. hari Minggu Nah, gitu. Cuman karena mau naik delman itu pada hari Minggu. Tapi kalau ini bicara tentang kubur, tentang bangkit dari kubur. Kapan itu? Pada hari kiamat. Nah, bagus ya. Ya, yaumal kiamah apa tadi jadi maknanya? Pada hari kiamat. Terus, ya ba'atsullahu apa maknanya? Allah membangkitkan. Ya, terus jami'an nas. Semua manusia. Bagus. Min kuburihim. Dari kubur mereka. Iya, bagus. Sekarang coba dari awal dirangkai. Pada hari kiamat, Allah membangkitkan semua manusia dari kubur mereka. Iya, silahkan. Sekarang ucapkan selamat pada diri sendiri, Bu Emelina. Alhamdulillah. Pintar banget. Saya. Ibu-ibu saya tidak tahu ya secara pasti, tapi saya itu kalau bisa itu bahagia saya. Iya. Senang. Pokoknya bisa apa aja gitu. Jangankan bisa ini ya, bisa bayar utang aja senang saya. Apalagi kalau bisa ngerti bahasa Al-Quran, wah lebih senang lagi. Kenapa? Kalau bayar hutang kan urusan dunia itu. Tapi kalau ini mah akan dibawa sampai hari akhirat kelak nanti. Di dunia tidak apa-apa, miskin toh juga kita masih bisa makan. Tapi kalau di akhirat miskin dengan amal kebajikan, mau nyari kemana kita? Mau nyari kemana? Maka ini kesempatan yang kita miliki ini, mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian, kita semua diberikan keteguhan untuk terus melakukan usaha baik ini. Ya, ibu-ibu sekalian, sesuatu yang saya sering mengatakan, sesuatu yang nilainya tinggi, ujiannya juga tidak sederhana. Sebab kalau yang sederhana nanti hadiahnya kecil katanya, hadiahnya kipas. Tapi kalau ini hadiahnya surga nanti, rahmat Allah. Amin. Amin. Baik. Baik, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ungkap nih? Kita tanyakan ke Bang Miftah. Tahu Miftah? Miftah kunci. Iya, sebelum kita tanya ke Bang Kunci jawaban. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ini prediksi kita ini berapa nih kemungkinannya hasil survei kita ini? Bisa dipahami ya, ibu sekalian? Ayo, kalau ada yang ditanyakan. Saya penasaran sedikit boleh Pak Guru? Silakan.
tadi karena bahas Al-Fatihah saya nggak lewat BAQ 1 kan Pak Guru ya. Iya. Jadi tadi yang di Al-Fatihah dibacakan Ibu Emma tuh ya Yaumuddin. Iya. Itu kan diartikan hari kiamat. Sementara din itu kan artinya agama ya. Iya, Kenapa betul. agama lalu menjadi hari kiamat? Iya, bagus. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Saya sampaikan beberapa alternatif jawaban karena ini kan namanya bukan ilmu pasti ya. Jawaban yang pertama adalah satu kata bisa memiliki banyak arti. Nah, kata ad-din selain berarti agama, dia juga bisa berarti pembalasan. Ya, karena itu beragama itu artinya adalah kita mencari balasan baik. Beragama melakukan kebaikan untuk mencari balasan baik. Apa balasan baik? Kebaikan itu sendiri dan nanti bonusnya adalah rahmat Allah. Itu yang pertama ya. Satu kata bisa memiliki berapa arti. Kemudian yang kedua, itu menjadi sebuah istilah. Jadi sebuah istilah, yaum artinya hari, adin berarti agama, yaum artinya hari, adin juga artinya balasan. Kalau kita mengatakan hari kemerdekaan, berarti itu tanggal berapa? Kalau kemerdekaan RI. 17 Agustus. Nah, kita merujuk kepada suatu peristiwa tertentu. Kemudian kalau pertanyaan yang serupa kita ajukan, hari di mana manusia akan dibalas, Kiamat. itu Hari pembalasan kiamat. ya, Hari kapan itu? pembalasan Hari kiamat. 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 Oke, kemudian berikutnya. Adin kan berarti agama. Pertanyaan berikutnya, kapan semua janji yang diberikan oleh agama, semua penjelasan yang diberikan oleh agama terbukti nyata dalam kehidupan? Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat. Kiamat. Nah, kalau sekarang kan kita belum sepenuhnya bisa melihat bukti itu, bahwa orang yang baik, orang baik hidupnya bahagia. Kalau di dunia kan sering kelihatan kebalik. Yang kita lihat seperti bahagia itu justru orang-orang yang tidak taat kepada Allah kan. Nah, nanti di akhirat tidak akan mungkin terjadi seperti itu, akan terlihat dengan jelas gitu. Ya. Itu penjelasan yang bisa kita pahami untuk memahami apa yang melatar belakangi yaum ad-din bisa bermakna hari kiamat. Ya, pertama tadi ad-din itu di antara artinya selain agama artinya balasan. Hari balasan itu di hari kiamat. Kemudian yang kedua, ad-din pada hari kiamat tidak ada aturan yang berlaku selain aturan yang dijelaskan oleh agama. Apalagi kalau istilahnya omnibus law, enggak lah di hari akhirat nanti itu semua adalah Al-Quran. Karena itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak salah di dalam berkesimpulan. Menganggap sesuatu yang tidak penting untuk akhirat, kita anggap penting. Nah, sebaliknya, jangan sampai mudah-mudahan kita tidak meremehkan sesuatu yang padahal itu penting. Kenapa? Pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Gitu. Bisa dipahami, Bu Pandan, Sari? Bisa, terima kasih Pak Guru. Baik. Nah, ayo sekarang kita sudah sampai di puncak akhir dari rangkaian pembelajaran kita. Kita lihat ya, tadi siapa? Bang Miftah, kunci Miftah Al-Jawab, kunci jawabannya. Nomor 1 tadi pilihan kita Afdal, oke, sama. Yang kedua Fadlun, oke, sama juga, alhamdulillah. Wah, nomor 3, wah ada juga, wah nomor terakhir ini menegangkan, pura-puranya. Kita lihat apakah cocok pilihannya atau yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sekalian, ini timnya yang hari ini solid, sukses bersama-sama meraih kesuksesan. Baik, terima kasih ya. Kita ucapkan selamat untuk kita. Selamat untuk kita semua yang alhamdulillah hari ini sudah tuntas membahas latihan Hamzah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kembali menggali, mengembangkan
pemahaman kita, ibu-ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan tidak jemu-jemu kita berdiskusi untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri yang Allah berikan apapun itu. Ini adalah yang terbaik untuk kita mampu syukuri. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semua. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Guru.